hari ini hari yang bersejarah untuk Universitas Airlangga. Kenapa? Selama ini Civitas Akademika dijadikan kata dalam tempurung. Tahukah saudara, hingar-bingar demokrasi, hingar-bingar keadaan di luar kampus, tidak ada suatu pun aktivitas Civitas Akademika yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita dijadikan kata di dalam tempurung. Hari ini sudah berakhir, saudara-saudara. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan, apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik, angka kreditnya tidak dapat, lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap. Pak Puruhito harus tegas, tidak boleh, tidak bisa lagi kita main sendiko dawuh, tidak, bukan zamannya sekarang. Kita akademisi, ya. Yang kedua, saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, apakah Prof. Bush melakukan tindakan asusila? Ya. Apakah Prof. Bush melanggar hukum? Ya. Apakah Prof. Bush teroris? Ya. Apa Prof. Bush melakukan korupsi? Ya. Cukup buat kita. Tidak ada alasan ketidakadilan dilakukan terhadap Prof. Bush. Kita akan bergerak mulai sekarang, semua dosen, wakil dekan, dan kemudian kepala bagian, semua staf Fakultas Kedokteran, saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Setuju. Sampai Prof. Bush dikembalikan kepada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Hari ini Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya menggelar unjuk rasa memprotes keputusan rektor yang mencopot Dekan Fakultas Kedokteran Unair Profesor Budi Santoso. Budi Santoso itu dicopot oleh rektor Unair karena pernyataannya yang menentang rencana dari Menteri Kesehatan untuk mendatangkan dokter-dokter asing atau yang disebutnya melakukan naturalisasi, itu meniru dari timnas sepak bola Indonesia begitu ya. Dan hari ini itu yang turun itu bukan hanya kalangan pengajar, mahasiswa, tapi juga para pensiunan begitu yang hadir. Bahkan Profesor Dr. Puruhito ini mantan rektor Unair juga ikut hadir dalam unjuk rasa, bahkan menyampaikan orasinya. Ini luar biasa sekali ya, karena kalau saya dapat kiriman video-video dan foto-fotonya, ini ratusan karangan bunga itu berdatangan ke Fakultas Kedokteran Unair menyatakan dukungan terhadap Profesor Budi Santoso atau yang disebut sebagai Profesor Bush. Dan karangan bunga itu bukan hanya datang dari Surabaya dan lingkungan Unair, tapi juga dari kolega Profesor Bush ini dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Dalam orasinya Profesor Puruhito itu menyatakan bahwa Profesor Bush itu jasanya sangat besar, tidak hanya terhadap Fakultas Kedokteran Unair, tapi juga terhadap nama Unair di dunia internasional. Karena di bawah kepemimpinan Profesor Bush, Fakultas Kedokteran Unair itu mencatatkan banyak sekali prestasi-prestasi yang juga penghargaan internasional, dan itu kemudian mengangkat nama Unair. Karena itu pemecatan Profesor Budi Santoso ini dalam pandangan dia sebagai mantan rektor itu sama sekali tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada, karena secara peraturan tidak ada yang dilanggar oleh Profesor Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Salam. Para sejawat guru besar, senior, para dosen, mahasiswa, dan hadirin yang saya muliakan. Di sini saya berdiri sebagai warga FK Unair.
Selain juga sebagai mantan rektor, saya hari ini sangat berduka cita mendengarkan apa yang telah diputuskan oleh Rektor UNER terhadap dekan kita, Profesor Bush. Kita singkat aja, Profesor Bush, kita mencintai beliau dengan nama Profesor Bush. Saya memakai peci Erlangga ini supaya mengingatkan bahwa peci ini adalah kebanggaan kita dulu. Karena ada kenop hijaunya. Sekarang sulit, karena zaman dulu hanya ada 5 fakultas, sekarang sudah ada 15 fakultas. Tapi justru 15 fakultas ini harusnya membanggakan UNER. Tidak lalu menjatuhkan nama UNER hanya karena satu hal yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Yang. Saya berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh pimpinan UNER sebagai mantan pimpinan, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Prof. Bush belum waktunya untuk mengundurkan diri. Belum selesai masa jabatannya. Prof. Bush masih sehat. Prof. Bush tidak sakit. Prof. Bush tidak studi lanjut. Prof. Bush tidak mengundurkan diri. Prof. Bush juga tidak masuk penjara atas keputusan pengadilan yang tetap. Itu syarat untuk memecat seorang dekan atau wakil dekan di lingkungan Universitas Airlangga. Juga atas persetujuan Senat Akademis Universitas Airlangga. Dan sekarang juga harusnya atas persetujuan Majelis Wali Amanah. 3 syarat ini ditambah 5 syarat dasar rupanya tidak terlalu dipenuhi oleh pimpinan. Karena itu kami sangat berduka cita dan sangat terharu mendengarkan apa yang terjadi dengan dekan kebanggaan kita. Kita bangga dengan Pak Bush karena prestasi kedokteran justru membawa nama baik UNER. Nama UNER itu naik 308 sekarang dan segala macam prestasi kebanyakan dari prestasi Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh Profesor Bush. Justru di kemudian dialah kita sekarang maju pesat. Fakultas Kedokteran mempunyai paper yang terbanyak, dunia internasional yang dikenal, tapi sayangnya mendadak terdengar berita ini. Marilah kita semuanya prihatin dan memperjuangkan apa yang tadi disebut oleh Dr. Yan, mengembalikan jabatan beliau, dan kemudian dengan harapan kita semua bisa lebih maju dan kemudian mencapai apa yang dikatakan oleh Himnet tadi, Erlangga engkau hiduplah, Erlangga engkau tetap jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain, para guru besar. Terima kasih Prof. Purhito. Untuk selanjutnya orasi akan disampaikan oleh Prof. Hafid Bajamal, spesialis bedah saraf konsultan. Kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini hari yang bersejarah. Kita jadikan hari ini hari yang bersejarah untuk Universitas Airlangga. Kenapa? Selama ini Civitas Akademika dijadikan kata dalam tempurung. Tahukah saudara, hingar-bingar demokrasi, hingar-bingar keadaan di luar kampus, tidak ada suatu pun aktivitas Civitas Akademika yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita dijadikan kata di dalam tempurung. Hari ini sudah berakhir, saudara-saudara. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan, apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik, angkat kreditnya tidak dapat, lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap Pak Purhito, harus tegas, tidak boleh, tidak bisa lagi kita main sendiko dawuh, tidak, bukan zamannya sekarang. Kita akademisi, ya. Yang kedua, saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, apakah Prof. Bush melakukan tindakan asusila? Ya. Apakah Prof. Bush melanggar hukum? Ya. Apakah Prof. Bush teroris? Ya. Apa Prof. Bush melakukan korupsi? Ya. Cukup buat kita, tidak ada alasan ketidakadilan dilakukan terhadap Prof. Bush. Kita akan bergerak mulai sekarang, semua dosen, wakil dekan, dan kemudian kepala bagian, semua staf Fakultas Kedokteran, saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Sampai Prof. Bush dikembalikan kepada tempatnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hafid. Orasi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam konsultan. Silakan Dr. Pranawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sahabat sekalian, merdeka! 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 Saya kira sudah gamblang apa yang disampaikan beliau berdua. Apa yang kita inginkan yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Untuk mengembalikan Prof. Bus pada posisinya kembali dan merehabilitir semua apa yang dibutuhkan beliau. Kita semua sepakat semua itu jelas. Prof. Rito sudah mengatakan dasar hukumnya tadi. Yang dikatakan Prof. Rito itu pasal 53 statuta UNER. Sahabat-sahabat, adik-adik semua tahu. Jadi bukan sesuatu yang dia biasa hukum. Sumpah dokter kita mengatakan kita selalu mengerjakan tugas kita dengan cara yang terhormat. Mari kita carakan dengan cara terhormat seperti itu, tapi semangatnya tetap seperti semangatnya Prof. Hafid tadi. Jadi dari statutanya jelas, tidak mengundurkan diri, tidak habis waktu, semua itu jelas. Yang nomor 5 cuman itu ya, kalau terlibat hukum di penjara, sama sekali tidak ada. Dan itu memang ada pasal 50 mengatakan bahwa rektor berhak tidak berarti sewenang-wenang. Berhak tetap harus ada dasarnya kan. Jelas sudah tegaskan Prof. Hafid, tidak ada asusila yang nggak ada, jauh sebenarnya. Dan satu saya tambahkan, prestasi Prof. Bus bukan main. Bukan main. Tidak hanya dalam negeri, luar negeri. 2 minggu yang lalu dari Stockholm, tanda tangan berapa mahasiswa kita akan dikirim ke sana. Betul ya? 2 minggu yang lalu dari Stockholm. Kemarin sudah akan berangkat lagi kemana? Tidak hanya dalam negeri. Jadi pemberhentian mendadak sewenang-wenang itu saya sangat khawatir. Prihatin, saya tadi menangis saya datang ke sini. Hanya karena kecintaan saya pada UNER saya katakan ini. Saya sebenarnya udah pensiun, saya nggak ada urusan saya. Saya nggak ada urusan. Justru tadi pesannya Prof. Hafid, mari yang anda yang sedang berurusan ini, mari kita yang semangat yang di situ. Jangan yang rambut putih aja yang di sini. Sebenarnya saya ingin yang rambut hitam juga ada yang bicara di sini. Ya, silakan yang bicara. Jadi sekali lagi, saya tidak akan berpanjang lebar, beri kesempatan yang lainnya. Dasar hukumnya jelas tidak benar. Luar biasa ya tadi para tokoh-tokoh senior itu turun gunung begitu ya. Bahkan tadi ada yang sudah pensiun dan secara khusus datang ini dokter senior juga untuk mendukung Profesor Budi Santoso dan menyatakan keprihatinan terhadap tindakan yang diambil oleh Rektor Universitas Airlangga Profesor M. Nasih. Jadi apa sih sesungguhnya yang memicu kemudian Profesor Bus itu dipecat? Pada waktu itu dia ditanya oleh media berkaitan dengan wacana dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ingin mendatangkan dokter-dokter asing dan kemudian dilakukan naturalisasi seperti dia mencontoh timnas sepak bola ya. Dan pada waktu itu Profesor Budi Santoso menyatakan secara pribadi dan institusi kami dari Fakultas Kedokteran tidak setuju, begitu katanya. Profesor Budi Santoso yakin 92 fakultas kedokteran di Indonesia itu mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas, bahkan kualitasnya dia yakini tidak kalah dengan dokter-dokter asing. Saya pikir semua dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja di sini karena kita mampu untuk memenuhi dan kita mampu menjadi dokter tuan rumah sendiri. Jadi dalam penilaian Profesor Budi, di banyak sekali rumah sakit vertikal di kota-kota besar di Indonesia ini dan banyak dokter spesialis yang kompeten dan tidak kalah tidak kalah kualitasnya dengan yang ada dari luar negeri. Nah, pernyataan dari Profesor Bus ini tampaknya membuat Profesor Muhammad Nasih, ini Rektor UNER, tidak berkenan karena kata dia
tugas UNER sebagai institusi pendidikan itu sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hanyalah menyediakan dan menyiapkan lulusan dokter dan atau dokter spesialis. UNER tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur dan atau mendistribusikan serta menugaskan dokter untuk menjalankan profesinya atau menjadi dokter yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kata dia, jika ada pimpinan universitas dan atau fakultas serta staf yang berpendapat yang berkaitan dengan pengelolaan praktek dokter di Indonesia, misalnya tentang dokter dari luar negeri, serta mengatasnamakan institusi, hal tersebut dapat dinilai melampaui kewenangannya. Sebagai perguruan tinggi negeri, kata Profesor Nasih, UNER tunduk dan patuh pada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan dia menyatakan juga mendukung penuh semua kebijakan yang diambil negara dan atau pemerintah, baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan kedokteran, pendistribusian tenaga medis dokter, penetapan dan atau penugasan, serta pemberian izin kepada siapa saja dan dari negara mana saja untuk berprofesi dan berpraktik sebagai dokter di Indonesia. Wah, ini sikap dari Profesor Nasih sangat jelas ya, karena itu kemudian dia mengambil langkah mencopot Profesor Bush. Cuman cara yang ditempuh oleh Profesor Nasih itulah yang banyak dipersoalkan, karena dengan memberikan pernyataan semacam itu, Profesor Bush sebenarnya tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar oleh dia. Bahwa kemudian Profesor Bush itu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, itu saya kira kalau tadi menyimak orasi tadi itu bagian dari ruang kebebasan akademis, jadi tidak bisa dilihat sebagai semacam perlawanan terhadap pemerintah dan kemudian layak dipecat begitu. Nah, yang jadi sekarang yang jadi masalah adalah berkembang kabar bahwa Menteri Kesehatan Bu Nadia Gunadi Sadikin ini kemudian menghubungi Rektor UNER dan mempersoalkan pernyataan dari Profesor Bush sehingga kemudian Profesor Bush dipecat. Tetapi soal ini dibantah oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Sahril. Dia menyatakan bahwa tidak ada dari Menteri Kesehatan maupun di kantor Kementerian Kesehatan yang menghubungi Rektor UNER. Kata dia itu merupakan fitnah dan hoax. Kata dia. Apalagi kata dia Kementerian Kesehatan itu tidak membawahi Universitas Airlangga. Jadi ya tidak ada kewenangan untuk mengatur-atur apa yang terjadi di kampus. Dan memang benar karena UNER ini secara hierarkis dia berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi menterinya adalah Nadiem Makarim. Nah, ini yang sangat menarik. Benarkah tidak ada campur tangan dari Menteri Kesehatan dalam pemecatan terhadap Profesor Bush? Atau ini merupakan inisiatif begitu saja dari Rektor UNER yang sangat-sangat sensitif dan khawatir sekali mungkin kalau sampai kemudian dia juga terkena imbas dari pernyataan Profesor Bush. Ini tentu saja sangat menarik. Dan yang cukup mengejutkan adalah juru bicara Kementerian Kesehatan membantah bahwa Menteri Kesehatan pernah mewacanakan akan mendatangkan dokter asing dan melakukan naturalisasi. Sebab menurut dia yang terjadi misalnya di Medan, di Rumah Sakit Adam Malik Medan itu ada beberapa orang dokter dari Arab Saudi itu yang datang ke Indonesia itu dalam rangka membagikan ilmunya terutama dalam soal keahlian dokter bedah begitu ya. Jadi itu katanya itu adalah kegiatan yang positif. Ini agak mengejutkan kalau kemudian Kementerian Kesehatan tidak mengakui, karena saya banyak sekali membaca berita-berita di media Pak Menkes itu disebutkan bahwa dia punya wacana ingin mendatangkan dokter asing dan katanya dia ingin meniru pola yang dilakukan oleh PSSI dengan melakukan naturalisasi dari pemain timnas, dan sejauh ini katanya hasilnya kan timnas itu cukup bagus gitu. Nah, ini malah yang benar. Tetapi satu hal bahwa kemudian ada seorang dekan, seorang guru besar, dan kemudian dia menyampaikan pernyataan kritis dan tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh seorang pejabat tinggi pemerintahan, dalam hal ini Menteri Kesehatan, dan kemudian karena itu dia harus dipecat. Saya kira ini wajar kalau kemudian menimbulkan perlawanan, tidak hanya dari kalangan para pengajar, tapi juga dari mahasiswa, bahkan juga para alumni yang merasa dibesarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.